Ini bukan makeup tutorial. Let's go, mari kita teruskan di dalam pembacaan kita yang seterusnya. Hai, shalom, selamat kembali dan mari kita teruskan di dalam pembacaan kita. Dan sebelum kita mulakan pembacaan kita, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mempelajari dan membaca sedikit firman-Mu di dalam Kejadian. Tuhan, kami minta agar Engkau memberi kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mengerti Tuhan setiap firman, setiap ayat, setiap perkataan yang kami baca, biarlah itu masuk dalam hati kami Tuhan Yesus. Segala roh-roh kegelapan yang coba mengganggu kami Tuhan, yang coba menghilangkan, yang coba mengganggu konsentrasi kami, yang coba menghilangkan fokus kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu yang beserta kami, dan juga untuk setiap teman-teman kami yang sedang menonton dan membaca firman Tuhan ini. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita teruskan pembacaan kita di dalam Kejadian 28, yaitu Yakub diarahkan pergi kepada Laban. Oh ya, sebelum itu mulai saat ini saya akan membaca Alkitab versi Borneo. Oke, supaya lebih mudah difahami. Maka Ishak pun memanggil Yakub lalu memohonkan keberkatan baginya serta berpesan kepadanya, "Kamu tidak boleh memperistri mana-mana antara wanita Kanaan." Ayat 2, "Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah kepada ibumu. Ambillah dari sana seorang istri bagimu antara anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu." Ayat 3, "Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kamu, membuat kamu beranak cucu dan memperbanyak bilangan keturunanmu, sehingga kamu menjadi satu bangsa yang besar. Semoga Dia mengaruniakan berkat Abraham kepadamu dan kepada keturunanmu, sehingga kamu mewarisi negeri tempat kamu tinggal sebagai pendatang ini, yaitu negeri yang telah dikurniakan Allah kepada Abraham." Kemudian Ishak menyuruh Yakub pergi. Lalu Yakub berangkat ke Padan Aram itu, yaitu kepada Laban anak Betuel, warga Aram itu. Laban ialah saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Esau menikahi anak perempuan Ismail, anak Abraham. Ayat 6, Esau melihat betapa Ishak mendoakan keberkatan bagi Yakub dan menyuruhnya pergi ke Padan Aram untuk mengambil istri dari sana. Esau pun menyaksikan sewaktu Ishak memohonkan berkat bagi Yakub. Dia berpesan kepadanya, "Kamu tidak boleh memperistri mana-mana antara kaum wanita Kanaan," dan bahwa Yakub mentaati arahan ayah serta ibunya lalu pergi ke Padan Aram. Ayat 8, "Sedarlah Esau," siapa Esau ini tadi? Ini Esau ini abangnya, "bahwa kaum wanita Kanaan tidak disukai oleh Ishak, ayahnya. Lalu Esau pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping istri-istrinya yang lain." Mahalat ialah adik Nebayot, anak Ismail, anak Abraham. Mimpi Yakub di Betel. Ayat 10, Yakub meninggalkan Bersheba dan pergi ke Haran. Ayat 11, sampailah dia di suatu tempat, dan lantaran matahari sudah terbenam, bermalamlah dia di situ. Dia mengambil sebuah batu yang berada di situ untuk dijadikan bantal, lalu berbaringlah dia di situ. Dia pun bermimpi bahwa dia ternampak sebuah tangga yang terdiri di bumi dengan bahagian puncaknya sampai ke langit. Para malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13.
Tampak pula Tuhan berdiri di sisi Yakub dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham datukmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kamu berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Ayat 14. "Keturunanmu akan menjadi begitu ramai sebagaimana debu tanah, dan kamu akan berkembang ke barat, ke timur, ke utara, dan ke selatan. Melalui kamu dan melalui keturunanmu, semua kaum bangsa di bumi akan memperoleh berkat." Ayat 15, "Sesungguhnya aku menyertai kamu dan akan menjaga kamu kemana-mana pun kamu pergi. Aku akan membawa kamu kembali ke negeri ini, karena aku tidak akan meninggalkan kamu sampai aku melaksanakan apa yang telah kujanjikan kepadamu." Ini janji Tuhan. Ayat 16, "Lalu terjagalah Yakub dari tidurnya, katanya, 'Sesungguhnya Tuhan hadir di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.' Dia menjadi takut lalu berkata, 'Betapa menggerunkan tempat ini. Ini tidak lain daripada rumah Allah, dan ini pintu gerbang surga.'" Ayat 18, "Keesokan harinya Yakub bangun pagi-pagi, dia mengambil batu yang dijadikan bantalnya, lalu mendirikannya menjadi sebuah tugu dan menuangkan minyak ke atas tugu itu." Ayat 19, "Dia menamai tempat itu Betel, biarpun dahulunya kota itu bernama Luz. Kemudian Yakub pun bernazar, katanya, 'Jika Allah menyertai aku dan menjaga aku di jalan yang kutempuhi ini, memberikan kepadaku makanan untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini menjadi rumah Allah. Aku akan mempersembahkan kepadamu 1/10 daripada segala sesuatu yang kau kurniakan kepadaku.'" Baiklah, kita masuk di dalam ayat pasal 29, itu Yakub menikahi Lia dan Rahel. "Maka berangkatlah Yakub meneruskan perjalanannya ke negeri orang di sebelah timur. Dia meninjau keadaan sekeliling dan terlihat ada sebuah perigi di padang dengan 3 kawanan domba yang berbaring di sisi perigi itu. Dari perigi itulah orang memberikan minum kepada kawanan ternakan mereka. Ada sebuah batu besar yang menutupi mulut perigi itu." Ayat 3, "Apabila seluruh kawanan ternakan siap terkumpul di sana, barulah para gembala akan menggolekkan batu itu daripada mulut perigi, lalu memberikan minum kepada kawanan domba mereka. Setelah selesai kerja itu, batu berkenaan dialihkan semula ke tempatnya di mulut perigi itu." Ayat 4, Yakub bertanya kepada warga di situ, "Saudara-saudaraku, dari manakah kamu ini?" Tanya Yakub pula kepada mereka, "Adakah kamu mengenali Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kenal." Ayat 6, tanyanya kepada mereka, "Apa kabar dia?" Jawab mereka, "Baik. Lihat, itu Rahel anak perempuannya datang dengan kawanan dombanya." Kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya ternak dikumpulkan. Jadi berilah kawanan kambing dombamu minum, lalu gembalakanlah lagi." "Tidak boleh," jawab mereka. "Sesudah seluruh kawanan ternak dikumpulkan dan batu digulingkan daripada mulut perigi, barulah kami boleh memberikan minum kepada kawanan domba kami." Ayat 9, sewaktu Yakub sedang bercakap dengan mereka itu, Rahel tiba bersama-sama kawanan domba ayahnya yang digembalainya. Maka Yakub yang melihat ketibaan Rahel anak perempuan Laban beserta kawanan domba Laban pun pergi menggolekkan batu daripada mulut perigi itu, lalu diberikannya minum kepada kawanan domba Laban, saudara ibunya itu. Lalu Yakub mencium Rahel dan menangis dengan suara nyaring. Yakub memberitahu Rahel bahwa dia anak Ribka, saudara kepada ayah Rahel.
Maka berlarilah Rahel memberitahu hal itu kepada ayahnya. Lalu setelah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya, berlarilah dia menyambutnya. Laban memeluk dan mencium Yakub, lalu membawanya masuk ke rumahnya. Kemudian Yakub menceritakan segala hal ehwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya kamu memang darah dagingku." Maka tinggallah Yakub bersama-samanya selama sebulan penuh. Maka berkatalah Laban kepada Yakub, "Patutkah kamu bekerja denganku secara percuma hanya karena kamu saudaraku? Katakanlah kepadaku, apakah upah yang patut bagimu?" Laban mempunyai 2 orang anak perempuan, yang lebih tua bernama Lia, manakala yang muda bernama Rahel. Lia bermata kuyu, tetapi Rahel elok perawakannya dan cantik parasnya. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, lalu dia berkata, "Aku akan bekerja dengan pakcik selama 7 tahun lama demi mendapatkan Rahel, anak pakcik yang lebih muda itu." Jawab Laban, "Lebih baik kuberikan dia kepadamu daripada memberikannya kepada orang lain. Tinggallah bersama-samaku." Maka bekerjalah Yakub selama 7 tahun demi Rahel. Namun begitu, kepadanya 7 tahun itu bagaikan beberapa hari sahaja karena cintanya kepada Rahel. Kemudian berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah bakal istriku karena waktuku sudah tiba. Aku mahu menikahinya." Maka Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan kenduri. Akan tetapi pada malam hari dia mengambil Lia anaknya dan membawanya kepada Yakub, lalu Yakub menidurinya. Laban juga memberikan seorang hamba perempuannya bernama Zilpa kepada Lia anaknya itu untuk menjadi hambanya. Pada pagi harinya ternyatalah kepada Yakub bahwa perempuan itu Lia. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang pakcik lakukan terhadap aku ini? Bukankah aku bekerja dengan pakcik demi mendapatkan Rahel? Mengapa pakcik menipuku?" Jawab Laban, "Di tempat kami ini tiada orang yang memberikan anak yang lebih muda mendahului anak sulungnya. Genapkan dahulu 7 hari pernikahanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang muda itu akan kuberikan juga kepadamu dengan syarat kamu bekerja denganku selama 7 tahun lagi." Yakub menyanggupinya, dia menggenapi 7 hari pernikahannya dengan Lia, dan setelah itu Laban memberikan pula anaknya. Ayat 28, Yakub menyanggupinya, dia menggenapi 7 hari pernikahannya dengan Lia, dan setelah itu Laban memberikan pula Rahel, anaknya kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Kepada anaknya Rahel, Laban juga memberikan seorang hamba perempuan bernama Bilha untuk menjadi hambanya. Yakub pun meniduri Rahel yang lebih dicintainya berbanding dengan Lia. Kemudian dia bekerja lagi untuk Laban selama 7 tahun. Tapi kasihan juga ya Lia. Keluarga Yakub anak Ishak. Ayat 31, Tuhan melihat betapa Lia tidak dicintai. Maka dia membuka rahim Lia, tetapi Rahel mandul. Lia pun mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki yang dinamainya Ruben. Karena katanya, "Sesungguhnya Tuhan melihat akan kesusahanku dan pastinya kini aku akan dicintai oleh suamiku." Dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak. Katanya, "Sesungguhnya Tuhan mendengar bahwa aku tidak dicintai, maka dikurniakannya pula anak ini kepadaku." Oleh sebab itu dia menamai anak itu Simeon. Selanjutnya dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak. Katanya, "Kali ini suamiku akan bertambah erat lagi denganku karena aku sudah melahirkan 3 orang anak itu." Oleh sebab itu dia menamai anak itu Lewi.
Dia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak, katanya, "Kali ini aku hendak memuji Tuhan." Oleh sebab itu dia menamai anak itu Yehuda. Setelah itu dia tidak melahirkan anak lagi. Kejadian pasal 30. Apabila Rahel melihat betapa dia tetap tidak melahirkan anak untuk Yakub, dia pun mencemburui kakaknya. Maka berkatalah dia kepada Yakub, "Berilah aku anak, kalau tidak biarlah aku mati." Naik marahlah Yakub kepada Rahel, katanya, "Adakah aku di tempat Allah yang menghalang kamu daripada mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha hambaku, kahwinilah dia supaya anak yang dilahirkannya diletakkan di pangkuanku, sehingga aku juga dapat mempunyai anak melalui dia." Maka diserahkannyalah Bilha hambanya kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Yakub pun meniduri hamba itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak untuk Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah bertindak adil terhadapku dan memakbulkan doaku, dan mengaruniakan kepadaku seorang anak." Oleh sebab itu dia menamai anak itu Dan. Kemudian Bilha, hamba Rahel itu, mengandung lagi dan melahirkan anak yang kedua untuk Yakub. Rahel berkata, "Aku bergelut begitu hebat dengan kakakku dan aku menang." Maka dia menamai anak itu Naftali. Ayat 9, apabila Lia melihat bahwa dia telah berhenti melahirkan anak, dia pun membawa Zilpa hambanya lalu diserahkannya kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Ayat 10, lalu Zilpa hamba Lia itu melahirkan seorang anak untuk Yakub. Kata Lia, "Sungguh beruntung," maka dinamainya anak itu Gad. Ayat 12, Zilpa hamba Lia itu melahirkan anak yang kedua pula untuk Yakub. Dia berkata, "Betapa bahagianya aku, tentunya segala kaum wanita akan menyebut bahwa aku berbahagia." Maka dia menamai anak itu Asher. Ayat 14, sewaktu Ruben pergi berjalan-jalan pada musim menuai gandum, dia terjumpa akar mandragora di padang, lalu dibawanya kepada Lia ibunya. Kata Rahel kepada Lia, "Berilah aku sedikit akar mandragora milik anakmu itu." Ayat 15, jawab Lia kepadanya, "Belum cukup lagikah kamu mengambil suamiku sehingga kamu mahu mengambil pula akar mandragora anakku?" Kata Rahel, "Baiklah, biarlah dia tidur denganmu malam ini sebagai ganti akar mandragora anakmu itu." Wow. Ayat 16, petang harinya ketika Yakub kembali dari ladang, keluarlah Lia menyambutnya dan berkata, "Kamu harus singgah kepadaku karena aku sudah menyewamu dengan akar mandragora anakku." Maka Yakub menidurinya pada malam itu. Ayat 17, Allah memakbulkan doa Lia, lalu ia mengandung dan melahirkan anak yang kelima untuk Yakub. Kata Lia, "Allah telah memberiku upah karena aku sudah menyerahkan hambaku kepada suamiku." Oleh sebab itu dia menamai anak itu Isakhar. Ayat 19, Lia mengandung lagi dan melahirkan anak yang keenam untuk Yakub. Kemudian kata Lia, "Allah mengurniakan satu anugerah yang bagus kepadaku. Tentunya suamiku akan tinggal bersama-samaku karena aku telah melahirkan 6 orang anak untuknya." Oleh sebab itu dia menamai anak itu Zebulon. Setelah itu dia melahirkan seorang anak perempuan yang dinamainya Dina. Allah mengendahkan Rahel pula dan mendengar dan memakbulkan doanya. Ia membuka rahimnya, maka Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak. Katanya, "Allah sudah menghapuskan aibku." Dia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Semoga Tuhan menganugerahiku seorang lagi anak." Kawanan ternakan Yakub, anak Ishak. Setelah melahirkan Yusuf, Yakub berkata kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, aku hendak pulang ke negeriku, ke tempat kelahiranku. Berikanlah kepadaku para istri serta anakku yang ku dapat dengan bekerja bagi pakcik, dan biarlah aku pergi. Pakcik sendiri tahu bagaimana aku telah bekerja bagi pakcik." Tetapi kata Laban kepadanya,
Jika kamu berkenan, tinggal sajalah di sini, karena hasil daripada firasatku ternyata betapa Tuhan memberkati aku karena kamu. Ayat 28 katanya lagi, sebutkan berapa banyak upahmu dan aku akan memberikannya. Jawab Yakub kepadanya, Pakcik sendiri tahu bagaimana aku bekerja bagi Pakcik dan bagaimana keadaan ternak Pakcik di bawah kelolaanku. Sebelum kedatanganku, sedikit sahaja yang Pakcik miliki, tetapi kini sudah bertambah-tambah menjadi banyak. Tuhan memberkati Pakcik selama aku berada di sini. Sekarang, bila boleh aku bekerja bagi rumah tanggaku sendiri? Tanya Laban. Apa yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub. Pakcik tidak usah memberikan sesuatu pun kepadaku. Aku mahu kembali mengembalakan dan menjaga kawanan domba Pakcik jika Pakcik mengizinkan hal ini bagiku. Ayat 32. Hari ini aku akan berjalan melalui seluruh kawanan domba Pakcik dan memisahkan dari situ setiap anak domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Setiap anak domba yang berwarna gelap serta setiap kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah yang akan menjadi upahku. Ayat 33, pada kemudian hari kejujuranku akan terbukti apabila Pakcik datang memeriksa upahku. Setiap kambing yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang dan setiap domba yang tidak berwarna gelap akan dianggap sebagai curian. Jawab Laban, boleh saja. Aku bersetuju dengan apa yang kamu katakan itu. Akan tetapi pada hari itu Laban mengasingkan kambing-kambing jantan yang bercelorong-celoreng dan berbelang-belang, semua kambing betina yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, yaitu semua yang ada warna putih pada badannya, serta semua domba yang berwarna gelap, lalu menyerahkan semuanya kepada anak-anaknya. Setelah itu, dia menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan antara dia dengan Yakub, sementara Yakub mengembalakan kawanan ternakan Laban yang lain. Ayat 37, lalu Yakub mengambil dahan-dahan segar daripada pokok hawar, pokok badam, dan pokok berangan. Pokok berangan dikupasnya sebahagian kulitnya sehingga tampak belang-belang putih pada dahan-dahan itu. Kemudian dahan-dahan yang telah dikupasnya itu diletakkannya di dalam palung tempat air minuman sehingga tepat berada di depan kawanan domba yang datang minum. Biasanya hewan ternakan itu saling bersenyawa ketika datang untuk minum. Maka bersenyawalah segala hewan itu berdekatan dengan dahan-dahan tadi sehingga lahirlah anak-anak domba yang bercelorong-celoreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ayat 10, Yakub memisahkan domba-domba itu lalu menghadapkan muka kawanan domba yang selebihnya ke arah kawanan domba Laban yang bercelorong-celoreng dan yang berwarna gelap. Dia mengasingkan kawanan ternaknya sendiri dan tidak menempatkannya bersama-sama hewan-hewan milik Laban. 41. Maka setiap kali kawanan domba yang kuat bersenyawa, Yakub meletakkan dahan-dahan itu di dalam palung di hadapan mata hewan-hewan itu, sehingga mereka bersenyawa dekat dahan-dahan itu. Tetapi jika kawanan domba itu lemah, dahan-dahan itu tidak diletakkan di depannya. Dengan demikian, hewan yang lemah menjadi milik Laban, manakala yang kuat menjadi milik Yakub. Maka semakin bertambahlah kekayaan Yakub. Dia mempunyai banyak kawanan domba, unta, dan keldai, serta hamba lelaki dan perempuan. Baiklah, dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, wow, kita tahu Yakub begitu pandai ataupun bijak di dalam bisnis. Banyak trik yang dia tahu, seperti yang kita baca tadi. Sampai di sini saja pembacaan kita. Terima kasih karena bersama saya membaca pada hari ini. Jumpa kita pada next video. Oh